Baik teman-teman YouTube dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan Mr. Problem Shopping YouTube channel. Aktivitas hari ini Mr. PS mau berbagi pengalaman memperbaiki standing Mr. Mito yang infonya ini mati. Tapi pertama Mr. PS ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat teman-teman yang sudah subscribe channelnya, karena satu subscribe dari teman-teman sangat berarti buat perkembangan channel ini. Tapi sebelumnya izinkan Mr. PS perkenalkan dulu channel kita yang baru khusus buat teman-teman ya, yang hobi jalan-jalan, makan, dan bermain bersama keluarga. Nama channelnya itu JJS Channel. Jadi ini singkatan dari Jalan-Jalan Santuy. Di sini Mr. PS akan sharing family trip dan eksplor pemandangan indah pakai drone kesayangan Mr. PS. Ini cuplikannya dan linknya ada di deskripsi. Jangan lupa bantu subscribe ya. Terima kasih. Hai sahabat JJS, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat semua kan? Hari ini JJS mau berbagi story, nongkrong santai sambil kopi, dan menikmati indahnya alam. Tipe mixernya adalah Mito MX100. Kita akan bongkar dan eliminasi komponen mana yang sebenarnya rusak. Oke, kita lepas dulu aksesoris mixernya. Untuk membongkar cover bawah, teman-teman lepas dulu keempat kaki karet vakumnya. Lalu lepas 5 baut yang ada di sana. Baru koper bawah bisa kita lepas. Dan bila ini yang pertama, mungkin teman-teman butuh sedikit ekstra tenaga karena klipnya masih rapat. Sebelum kita cek, perhatikan skema perkabelan yang sudah Mr. PS buat. Pertama ada blok motor, blok control speed dan hall sensor, atau kita sebut aja speed sensor. Terus ada open switch. Dan ini kabel power, di mana satu kabel masuk ke control speed di soket ACN dan satu lagi ke open switch. Dari open switch baru masuk ke soket ACL. Lalu tinggal 2 soket lagi, ini adalah soket untuk motornya. Selanjutnya kita langsung ke TKP. Komponen yang pertama kita cek adalah kabel powernya. Kita lepas, lalu kita ukur pakai multitester. Untuk melepas soket kabelnya ini model klip ya, jadi teman-teman tekan dulu klipnya, baru dicabut. Gunakan alat bantu obeng pipih untuk menekan klip untuk melepas soket kabel yang masuk ke open switch. Ukur ujung soket dan ujung steker dengan multitester. Jika resistansi 0 atau jarum bergerak full, berarti kabel masih oke. Komponen selanjutnya yang kita cek adalah open switch. Caranya sama dengan cek kabel power. Cek dengan multitester di skala ohm sambil ditekan switchnya. Komponen selanjutnya adalah kita cek motornya dengan cara kita cek apakah ada nilai resistansi dari kedua soket motornya. Setting multitester di skala ohm kali 1 atau kali 2. Kalau ada nilai resistansinya berarti motor berpotensi masih oke. Biar lebih pasti kita akan coba hubungkan langsung kabel power dengan kabel motornya. Karena motor masih berputar normal, artinya tinggal kontrol speed dan hall sensor yang dipastikan bermasalah. Awalnya Mr. PS itu curiga di mouspadnya,
dia pakai BT 137800 volt. Karena harga terjangkau, nanti Mimin coba ganti aja. Dari hasil pengukuran harusnya masih bagus. Untuk link pembelian komponen-komponen ada di deskripsi ya. Komponen selanjutnya kita cek hall sensornya. Posisinya itu ada dekat bel motor. Jadi kita harus buka cover atas. Cover atas ini ada 4 baut dan 2 baut harus dibuka dari dalam. Gunakan obeng yang panjang untuk membukanya. Ini salah satu teknik yang Mr. PS gunakan ya, karena cover ini selain menggunakan 4 baut, dia punya klip di kedua sisinya. Ini dia sensornya, dia pakai tipe A3144. Harganya pun nggak mahal kok. Selanjutnya untuk cek komponen aktif di modul control speednya. Untuk melepasnya, lepas dulu knob dengan menekan klip knob. Lalu buka 2 baut. Di video kebalik ya, Mr. PS kemarin buka baut dulu baru ke knob. Harusnya bisa ke knob dulu. Cek semua komponen aktif yang ada di modul. Dan yang amat disayangkan ya, IC programnya itu nggak ada tulisannya. Jadi kalau rusak kita harus ganti 1 set. Dan kabar sedihnya belum ada juga di pasaran. Tapi jangan khawatir, Mr. PS punya solusinya. Setelah MOSFET diganti, hall sensor diganti, dan komponen aktif lain dicek normal, kemungkinan IC program ini yang rusak. Jadi diputuskan dengan modifikasi modul control speed digabung dengan modul dimmer 2000 watt, dan link pembelian ada di deskripsi. Lalu kenapa nggak langsung aja diganti dimmer, modul ori dibuang? Bisa saja, tapi Mr. PS punya alasan, nanti ada di belakang. Komponen selanjutnya yang harus dibeli adalah trim pot 504 atau 500K, sesuai dengan potensio dari dimmernya. Siapkan juga papan PCB buat kedudukan trim potnya. Sebelum dirakit, lihat skema yang Mr. PS buat ya. Di sini ada dimmer 2000 wattnya. Kemudian ini saya gambarkan trim pot 504 yang disusun 12 pieces sesuai dengan speed dari mixernya ya. Lalu ada 2 kaki yang digabungkan, kemudian hubungkan ke dimmer. Lalu untuk yang kabel kuning ini sebagai main LAN-nya ya. Baru speed 1 sampai 12 dihubungkan ke trim pot. Tinggal kita susun kabel power dimmernya. Jadi ini saya pakai kabel putih, hitam, dan merah. Untuk putih bisa di sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Hubungkan ke ACN atau soket yang nomor 2 dari kiri. Kemudian kabel merah hubungkan ke ACL1 yang ditandain di gambar. Lalu kabel hitam hubungkan ke ACL atau soket nomor 3 dari kiri ya, atau digabungkan sama open switch. Dua soket atas adalah input power dan 2 soket bawah output menuju motor. Langsung kita coba hubungkan kabel power dan kabel motornya.
Dimmer model ini sistem potensio ya, jadi meski mentok ke kiri, motor masih berputar. Jadi kalau teman-teman nggak mau modif kayak Mr. PS, mungkin harus ditambah tombol on off. Selain itu harus merusak knob ori kalau mau dipasang langsung di unitnya. Atau teman-teman taruh di luar dimmernya tapi nggak estetik ya. Lalu karena pakai potensio, ada potensi lama-lama potensio loncer karena sering diputar-putar. Jadi Mr. PS putuskan modifikasi tanpa merusak knob dan soket aslinya. Dan suatu saat kalau kontrol speed sudah ada di pasaran, tinggal pasang saja. Yuk langsung kita rakit. Pertama perhatikan kaki di potensio ada yang digabung. Karena kita mau ganti tripod, maka kaki yang di tripod juga harus ada yang digabung. Lihat kembali skemanya yang Mr. PS buat. Jangan khawatir, misalkan terbalik gabungnya, efeknya cuma kebalik efek putarannya. Idealnya ke kanan makin kencang, kalau kebalik jadi ke kanan makin pelan. Susun remote sebanyak 12 pieces sesuai level speed mixer ya. Solder dan hubungkan sesuai skema. Yang oranye buat speed 7-12, yang putih ini 1-6. Lepas semua komponen yang ada, tidak usah disisakan, pokoknya lepas semua. Siapkan juga kabel power buat dimmer, usahakan warna sama dengan skema. Cari titik solder tiap-tiap level speed, cari lubang titik penghubung ke PCB belakang, kerik untuk area solder kabel speed dari trimmer. Ini penyolderan kabel speed 1. Lakukan hal yang sama untuk ke 12 speed. Hubungkan kabel kuning sebagai main selektor ke dimmer. Pemasangan dimmer di papan PCB. Pemasangan kabel power dimmer, pastikan posisi kabel sesuai warna yang ada di skema.
Ini mungkin belum yang paling sempurna, tugas teman-teman untuk menyempurnakan. Semoga video ini bermanfaat. Salam Mr. Problem Solving YouTube channel.